Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jernih ya. Sibuk. Ya, ini mumpung internetnya lagi bagus nih. Masih baru 9 orang dari 25 mahasiswa. Baik, sambil menunggu yang lain kita mulai saja ya. Karena nanti jam 20 saya mengajar lagi di Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengizinkan dan meridhoi kita untuk bersama-sama thalabul ilm, menuntut ilmu pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual 2 yang biasa disebut desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kita singkat saja menjadi Hak Kekayaan Intelektual 2, gitu ya. Juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, akhlak, dan adabnya. Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya bisa berjumpa pertama kali dengan mahasiswa semua di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual 2, di mana ini kuliah perdana ya, kuliah perdana di hari kedua. Nah, jadi mahasiswa sudah kuliah di hari Senin, ini hari kedua, dan kalau tidak salah ini semester 5, betul nggak? Semester 6, Bu. Oh, semester 6, berarti semester 5 HKI 1 ya, Hak Kekayaan Intelektual 1. Betul. Oke, berarti kita melanjutkan apa yang sudah diberikan materinya di HKI 1, Hak Kekayaan Intelektual 1. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan berdoa dulu. Doa ini adalah doa sebelum menuntut ilmu. Saya yakin mahasiswa sudah hafal semua, karena dari kecil kita sudah diajarkan doa ini sebelum belajar. Kita diminta oleh guru ya, berdoa bersama-sama di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Doa ini mempunyai arti, ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi doa ini mengiringi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada malam ini hanya ilmu yang bermanfaat yang Allah ridhoi masuk ke dalam kalbu kita, sehingga dari ilmu yang bermanfaat itu kita bisa memperoleh rizki yang baik, dan dari rizki yang baik itu amalan kita semuanya diterima, gitu ya. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat, sangat banyak. Terutama kita di Fakultas Hukum, ya, sangat banyak aturan-aturan
negara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apakah negara salah? Tidak. Tidak salah. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Islam. Maka produk hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi sepanjang undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, berarti sah di hadapan hukum. Walaupun undang-undang tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, gitu ya. Nanti mahasiswa akan menganalisa sendiri nanti ketika mengambil mata kuliah, misalnya ya hukum jaminan. Dalam hak kekayaan intelektual juga kita akan belajar, karena hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan jaminan hutang. Nah, berbicara hutang berarti kita berbicara tentang hukum negara dan juga hukum Islam yang mengatur tentang hutang. Tapi itu nanti ya, nanti di akhir perkuliahan. Jadi sebelum UAS kita akan bahas bagaimana kok hak kekayaan intelektual bisa dijadikan jaminan hutang. Dalam hal undang-undang fidusia ya, bisa dijadikan jaminan fidusia. Tapi kita tidak ke sana dulu, karena ini pertemuan pertama. Maka di pertemuan pertama ini biasanya membahas tentang kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran ini, karena ini sudah semester 6 ya, mahasiswanya sudah hafal. Kalau pertemuan pertama itu pasti bahas sistem penilaian. Pasti membahas rencana pembelajaran semester. Pasti membahas daftar literatur. Nah, ini sudah hafal semua. Pertama, karena kita belum pernah ketemu sebelumnya, sudah pernah ketemu saya enggak di mata kuliah yang lain? Sudah pernah, Bu. Oh, sudah pernah. Ya. Waduh, di mata kuliah apa nih? Sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Saya malah nggak ingat. Itu daring apa luring? Masih luring, Bu, waktu itu. Oh, sebelum pandemi ya berarti ya? Ya. Ya, oke. Dapat apa sosiologi hukum? Ada yang dapat C? Lupa. Alhamdulillah dapat A, Bu. Dapat A ya? Dapat A, Bu. Dapat A. Baik, mudah-mudahan nanti di hak kekayaan intelektual 2 juga lebih banyak yang dapat A ya, dan tidak ada satupun mahasiswa yang mendapatkan nilai C. Bagaimana cara memperoleh nilai A? Kalau di kelasnya Bu Nizla gampang. Saya sudah terkenal keterlaluan kalau di kelas Bu Nizla itu bisa dapat C. Gitu. Bukan berarti saya tidak pernah memberikan C ya, pernah, tapi sangat jarang, sangat jarang. Gitu. Nah, jadi dosen-dosen lain kalau ada mahasiswa mata kuliahnya Bu Nizla dapat C, wah itu berarti udah kebangetan tuh, pasti ada yang nggak dikerjain, gitu ya. Kalau nggak UTS-nya, UAS nggak ikut, atau tidak mengumpulkan tugas, atau kuliahnya jarang. Gitu. Nah, pertama kita bahas dulu komponen penilaiannya, walaupun mahasiswa sudah hafal, tapi ini merupakan SOP kalau pertemuan pertama. Berarti kenalan kita skip ya, karena kita udah pernah kenalan sebelumnya. Atau mau kenalan lagi? Nggak usah ya. Nah, sudah kenal, Bu, insya Allah. Sudah kenal. Baik, kalau sudah kenal berarti kita skip perkenalannya. Komponen penilaian tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada revisi dari Kemendikbudristek-Dikti. Sekarang bukan Kemenristek lagi untuk pendidikan tinggi, digabung ke dalam pendidikan dasar menjadi Kemendikbudristek-Dikti. Tidak ada perubahan walaupun kementeriannya sudah di-merger, ya. Jadi nggak cuma bank aja bisa merger, kementerian juga bisa merger. Masih tetap seperti biasa, nilainya UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Untuk persentase penilaian juga tidak ada perubahan sama sekali. Kalau dari Kemendikbud, Ristek Dikti itu UAS itu 40%,
kemudian UTS-nya 30, tugasnya 20, kehadiran 10. Namun Universitas Al-Azhar Indonesia mengambil kebijakan bahwa dosen itu dibebaskan untuk memilih persentase penilaian. Jadi ada 4 persentase penilaian yang merupakan pilihan kita waktu mengupload nilai. Itu ada yang UAS itu 30%, UTS-nya 25%, kemudian tugasnya 25%, kehadiran 20%. Gitu. Nanti ada lagi pilihannya. UAS 25, UTS 25 gitu ya. Tugas 25, kehadiran 25 gitu. Nah, jadi ada 4 pilihan gitu. Kita dibebaskan untuk memilih mau pilih yang mana. Saya melihat UAS-nya dulu ya. Kalau mau menentukan persentase saya lihat dulu UAS-nya. Kalau lebih dari 60% itu UAS-nya bagus-bagus, nilainya di atas 80, saya akan milih persentase yang UAS-nya 40%. Tapi kalau UAS-nya itu lebih dari 50%, nilainya di bawah 70, gitu, saya akan milih komponen penilaiannya yang UAS-nya itu 30%. Jadi nanti saya lihat dulu hasil dari UAS-nya mahasiswa, gitu ya. Ini adalah salah satu cara saya untuk membantu nilai mahasiswa itu tidak terlalu jatuh, gitu ya. Sehingga kalau nilai HKI bagus itu bisa menjadi menjadi kompensasi gitu dari nilai mata kuliah yang lain. Kalau HKI-nya A, kemudian ada mata kuliah lain dapat C gitu, nah itu kan bisa ketutup gitu ya. Nah jadi rajin-rajinlah mengerjakan tugas apapun yang diberikan, kemudian rajin masuk kuliah, UTS dikerjakan, UAS dikerjakan, sudah A di tangan, gitu ya. Dan masalah UTS UAS terus terang saya tidak terlalu menitik beratkan pada ini mahasiswa harus jawab benar gitu, enggak ya, karena saya menilainya prosesnya gitu. Nah proses itu kan kehadiran kuliah, mengerjakan tugas gitu ya. Jadi nggak perlu merasa down kalau merasa UTS-nya nggak bisa ngerjain atau UAS-nya nggak bisa ngerjain gitu ya. Oke, itu dari sistem penilaian. Tugasnya tentu saja seperti biasanya di e-learning, nanti akan saya upload e-learningnya. Ini habis kuliah ini nanti akan saya upload ya langsung tugas diskusi, kemudian materinya, dan juga rekaman kuliah. Nah, untuk rekaman kuliah ini nanti akan saya upload di YouTube. Bukan karena saya mau jadi YouTuber ya, tapi karena tuntutan dari MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pasti udah pernah dengar semua, ini kurikulum baru dari menteri kita yang baru. Gitu. Jadi untuk perguruan tinggi semuanya MBKM. Mungkin mahasiswa belum tahu bahwa tugas dosen itu ada 3, tidak cuma ngajar. Dosen berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ini harus saya jelaskan supaya mahasiswa paham, dan mungkin di antara mahasiswa ada yang ingin jadi dosen, gitu ya. Ada 3 kewajiban dosen tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian pada masyarakat. Nah, yang kita kerjakan sekarang ini adalah pendidikan dan pengajaran, kuliah. Selain itu juga punya tugas untuk penelitian. Penelitian ini minimal 1 tahun sekali, gitu ya. Bukan. Setiap semester ya, setiap semester. Pengabdian itu setahun sekali. Kalau penelitian minimal 1 semester 1. Jadi setahun 2 kali penelitian. Mahasiswa
seharusnya sebagai akademisi juga melakukan penelitian, tapi ada dispensasinya gitu ya, sehingga penelitian untuk mahasiswa itu cukup 1 kali selama 4 tahun belajar di fakultas, itu hanya pada saat mengerjakan skripsi. Itu penelitiannya mahasiswa. Kalau dosen 1 semester 1 kali, gitu ya. Untuk pengabdian, ini juga harusnya mahasiswa sebagai akademisi juga melakukan pengabdian, tetapi pelaksanaannya itu hanya 1 kali dalam selama menempuh perkuliahan, itu pada saat KKN atau pada saat magang, gitu ya. Nah, jadi Tridharma perguruan tinggi ini, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian, itu sejak ada kurikulum MBKM diwajibkan oleh kementerian untuk mengupload perkuliahannya di link YouTube. Ya, karena kan jadi mahasiswa tujuannya bagus ya, saya setuju karena tujuannya adalah dengan adanya link YouTube mahasiswa bisa mengulang-ulang materi. Yang kedua, mahasiswa yang tidak sempat hadir pada perkuliahan, dia tidak ketinggalan materi karena dia bisa mengikuti materinya melalui link YouTube. Yang ketiga, kebermanfaatannya lebih luas karena tidak hanya mahasiswa yang bisa mengakses materi tersebut, tapi juga masyarakat luas. Ya, kampus Merdeka siapa aja punya hak untuk mendapatkan pengajaran. Gitu ya. Tapi tentu saja mahasiswa lebih istimewa karena pada saat perkuliahan berlangsung seperti ini dia bisa melakukan tanya jawab dengan dosennya kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau masyarakat luas dia nanyanya di kolom komen. Iya kalau dilihat gitu ya, kalau kelihatan gitu. Ya itu. Kalau nggak kelihatan ya gimana mau jawab gitu ya. Nah, jadi ini nanti rekaman kuliahnya akan saya upload ke YouTube sehingga bisa diulang-ulang, dan mahasiswa yang tidak bisa hadir berhalangan pada saat jam yang ditentukan jangan khawatir absennya kosong gitu ya. Bisa absen nanti di link komen gitu ya. Nah, jangan lupa nih subscribe, like, and comment. Udah kayak YouTuber aja saya ini ya. Aduh, Siap, Bu. dosen-dosennya pada puyeng. Nggak bisa bikin akun YouTube, jadi pakai pelatihan waktu kemarin itu. Oke, nanti mahasiswa bisa melihat penelitian saya di link YouTube, juga pengabdian pada masyarakat yang sudah pernah saya lakukan. Ya. Semakin lengkap, ini sudah 22 mahasiswa, tinggal 3 mahasiswa lagi. Sistem penilaiannya sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita masuk pada materi hak kekayaan intelektual. Sebelumnya kita akan refresh dulu. Jangan-jangan banyak yang lupa waktu HKI 1. Karena sudah berlalu 1 semester. Dan dalam 1 semester itu kan menerima banyak sekali mata kuliah ya, materi-materi. Saya share screen. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada 2 monitor soalnya. Kalau gitu, yang ini monitor 1. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Baik. Ya, kita belajar HKI ini santai aja, ya santai tapi serius gitu. Gak usah tegang-tegang, nanti kalau tegang-tegang nggak masuk materinya malahan. Nah ini ya, kita di awal dulu nih, HKI 2. Kita tinjauan singkat dulu tentang HKI, sekaligus merefresh HKI 1. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Terbaca? Terbaca, Bu. HKI Baca, Bu. ada sebagai literatur yang menyebutnya sebagai haki, ada literatur yang menyebutnya sebagai HKI,
Tapi kalau literaturnya literatur asing, mereka tentu saja memakai istilah intellectual property rights. Gitu. Nah, intellectual property rights ini salah satu mata kuliah yang saya ambil waktu saya S2 di Malaysia, karena tentu saja tidak mungkin saya ambil hukum perdata dan hukum pidana karena sistem hukumnya berbeda ya. Mereka bekas jajahan Inggris, kita bekas jajahan Belanda. Dari situ aja udah berbeda, dari sistem peradilannya berbeda, jadi saya nggak ambil perdata dan pidana, saya ambilnya hukum internasional dan IPR ini, intellectual property rights. Karena IPR atau hak kekayaan intelektual ini aturan hukumnya merupakan ratifikasi dari Konvensi Bern dan Konvensi Paris. Gitu. Jadi bukan asli dibuat oleh setiap negara, gitu ya. Dia berbeda. IPR ini berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu ya. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan kan setiap negara berbeda mengaturnya, gitu. Bukan merupakan hasil ratifikasi, gitu. Tapi kalau IPR ini ratifikasi, sehingga aturan hukum untuk intellectual property rights itu sama semua di setiap negara. Karena sama semua, maka ketika kita mendaftar merek, misalnya ya, DJIP itu tempat kita mendaftar IPR, tempat kita mendaftarkan HKI, dia akan memprosesnya melihat dan melink dulu ke Dirjen HKI negara-negara lain. Misalnya saya mau daftar merek, saya lagi bikin merek nih. Udah saya simpan belum ya? Nanti deh saya sharing ya. Saya pembina UMKM. Jadi pembina UMKM itu harus punya produk olahan juga, gitu ya. Nggak hanya pandai memotivasi UKM, tapi juga pandai memotivasi diri sendiri, gitu ya. Nah, saya juga punya produk UKM. Jadi saya pembina UKM juga sekaligus pelaku UKM-nya. Jadi saya daftar merek, terus daftar paten, gitu ya, desain industri, gitu. Nah, ini semua ketika kita mendaftar, banyak keluhan dari UKM. Kok lama banget ya daftar merek? Sampai 3 bulan belum selesai, belum terbit sertifikat mereknya. Ya, karena djip.go.id itu dia harus melihat apakah merek tersebut sudah pernah digunakan di negara lain. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Nah, contoh misalnya ada yang mendaftarkan Gucci. Gucci-nya pakai C1, GUCI gitu, ya. Kalau dari spellingnya sama aja udah nggak dikabulkan itu, karena kan sudah didaftarkan merek Gucci itu oleh pemilik merek terkenal, Gucci itu sendiri. Jadi nggak bisa mau, kan C-nya cuma satu, masa ditolak gitu ya? Ya dari spellingnya aja udah sama. Tapi kita itu nanti ya, kita bahas nanti. Apa sih HKI? HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kita stressingnya di sini ya, hasil olah pikir manusia. Manusia ini punya intelektualitas. Nah, yang dihargai oleh negara itu adalah karya intelektualitas dari manusia itu sendiri. Seperti apa bentuk pelindungannya? Negara melindungi setiap hasil karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia. Tapi tidak semua karya dari hasil intelektualitas manusia itu dilindungi negara. Ada syarat-syaratnya, gitu ya. Syarat-syaratnya apa? Berguna untuk manusia. Apakah ada penemuan yang tidak berguna untuk manusia? Banyak. Banyak. Kalau mahasiswa nanti browsing ya ke DJIP-nya Jepang, gitu. Kalau kita kan Direktorat Jenderal Intellectual Property Rights, DJIP ya, Direktorat Jenderal Intellectual Property.go.id. Gitu. Nah ini kalau Jepang berarti .go. Apa tuh? JP kali ya. Nah itu nanti di website mereka tuh banyak sekali penemuan-penemuan paten yang ditolak oleh DJIP-nya Jepang. Kenapa? Karena tidak berguna untuk manusia gitu.
lucu-lucu patennya. Saya lihat ada payung, gitu ya. Kita kan kalau hujan pakai payung. Nah, itu payung itu inovasi loh. Kenapa? Karena manusia itu menemukan sebuah masalah di mana dia kalau hujan nggak bisa jalan. Kenapa? Basah. Maka kemudian manusia memecahkan masalah itu dengan membuat payung. Itu inventor tuh. Ada patennya tuh, sertifikat paten. Orangnya, penemunya sekarang sudah jadi triliuner ya, gitu. Nah, payung ini ada masalah juga. Satu masalah terselesaikan. Sekarang manusia bisa pergi kemana-mana walaupun hujan, tidak basah karena pakai payung. Tapi kemudian muncul masalah baru. Karena payung ini harus dipegang, sehingga manusia tidak bisa bawa barang banyak kalau lagi pakai payung. Nah, ini kan ada proses olah pikir dari manusia, gitu ya. Gimana cara dia memecahkan masalah ini? Maka kemudian ada penemu yang lain, itu menemukan payungnya itu di keliling kepala. Pernah lihat nggak? Ada orang. Iya Bu, yang kayak topi gitu Bu. Dia bisa nenteng barang. Coba saya tanya, masih ingat nggak nih paten? Mana yang paten biasa, mana yang paten sederhana? Ayo jawab, volunteer. Kalau nggak saya tunjuk nih. Siapa aja nih yang udah hadir? Al-Muhajir Ghazali. Ya, Bu. Ada? Ya. Al-Muhajir Ghazali. Saya manggilnya Pak, Mas, atau apa nih? Udah Apa Bapak-Bapak aja, belum? Bu? Mas, boleh, Pak, boleh. Oh ya, oke. Sebentar, ada yang mau masuk belum? Baik, dari dua contoh yang saya berikan tadi, Mas, siapa tadi? Mas Razali ya, dipanggilnya ya? Waduh, saya terlewatkan, Bu. Apa itu tadi, Bu? Maaf. Waduh, coba diulang, Mas Solihun. Biar Mas Razalinya keep in touch with us dengan subjek yang kita sedang bahas. Jadi pertanyaannya apa? Mas Solihun bisa dengar? Di-unmute sendiri ya. Saya udah ngasih akses untuk unmute sendiri. Ya, oke. Mute lagi tuh. Cek. Oh. Unmute dulu. Mic-nya di-unmute. Ya, Bu, ya, halo. Silakan. Ya, silakan. Mas Razali tadi lost in space. Dia nggak tahu tuh kita tadi bahasa apa. Coba diulang. Halo? Mas Solihun? Kayaknya jaringannya unstable Di sini ya. lagi hujan Bu, jadinya tadi saya juga keputus-putus. Ibu ngomong. Ya. Mati lampu juga Bu, maaf. Ya Allah ya Tadi Robbi. saya dengarnya tentang ini Bu, kalau payung ya. Payung yang utama sama payung yang udah diinovasi, misalnya dimodif. Itu jatuhnya desain inovasi apa tadi? Pokoknya sederhana atau ya apa gitu. Yang payung tadi yang dipegang begini itu masuknya Iya. paten biasa atau paten sederhana? Yang kita pegang. Paten biasa Bu, kayaknya Bu. Oke. Kalau yang bentuknya taruh di kepala? Paten sederhana. Kenapa begitu? Jawabannya benar. Jawabannya benar. Pertanyaannya adalah kenapa kalau yang pakai dipegang pakai tangan itu paten biasa, kemudian yang pengembangan dari produk itu paten sederhana? Karena sudah ada modifikasi Bu, atau sudah ada modifikasi dari paten yang sebelumnya gitu.
sudah ada Ya. modifikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan orang gitu. Kalau nggak Ya. salah ya Bu ya, maaf. Ya, jawabannya benar, hanya perlu penyempurnaan gitu ya. Paten biasa ini adalah paten yang pertama belum pernah ditemukan oleh penemu sebelumnya. Jadi pertama kali, harus syaratnya seperti itu. Yang kedua, dia memiliki 4 klaim. Saya sedang mendaftarkan paten juga. Kalau produk saya yang ini nih. Bentar ya. Kok jadi hilang sih? Oke, sebentar. Ini kita masuk HKI 1 ya. Kita refresh lagi perkuliahan HKI 1 karena HKI 2 ini HKI 2 ini berkaitan dengan HKI 1 gitu. Nah, ini dia. Nah, sebentar ya. Kita share screen. Loh, kok hilang? Mana nih? Oh, share screen. Oke deh, ini dia. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan Bu. Nah, pernah lihat mesin ini? Pasti belum pernah. Orang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kayak mesin roti ya Bu ya? Bukan. Nah, ini mahasiswa Fakultas Hukum harus tahu. Walaupun kita orang hukum, tapi kita terpaksa ngerti mesin, gitu ya. Terpaksa ngerti mesin karena ini penelitian dan pengabdian saya. Mesin ini adalah mesin pengolah minuman herbal dari buah berenuk. Ada yang tahu buah berenuk? Iya Bu, pernah dengar Bu. Pernah dengar ya, pernah dengar, tapi kan pasti belum pernah merasakan rasanya buah berenuk itu. Gitu. Ini sedang dalam proses pendaftaran paten dan kami sangat yakin, ini kita tim ya, kita mengerjakannya tim. Ini kami sangat yakin akan dikabulkan oleh dgip.go.id. Beberapa kali dikembalikan berkasnya karena terdapat kesalahan di sana sini gitu ya. Ada komponen yang yang bukan terlupa sebetulnya, yang kita nggak kepikir kalau komponen itu harus disertakan ke dalam formulir pendaftaran gitu kan. Akhirnya dikembalikan, bolak-balik dikembalikan, akhirnya diterima. Kemudian sekarang dalam proses penerbitan sertifikat paten. Ini mesinnya ini harus dicek dulu di negara-negara lain itu sudah ada belum penemunya gitu ya. Tapi kami sangat yakin karena kami belum pernah melihat mesin seperti ini gitu yang sudah ada inovatornya yang ditemukan oleh penemu yang lain gitu. Saya share lagi buah berenuk biar tahu nih, karena buah berenuk ini banyak sekali ada di Indonesia ya. Bentar. Oh, saya izin masuk pakai akun satu lagi Bu, karena yang ini handphonenya mau mati Bu, karena nggak bisa dicas, lowbat. Ya, boleh. Ya Bu. Oke. Ya. Ini ada yang baru masuk juga ya. Saya stop share dulu ya. Nah, contohnya itu tadi kalau mau mendaftarkan paten, jadi komponen mesinnya itu satu-satu dilampirkan di formulir pendaftaran paten dan keseluruhan bentuk mesinnya juga, gitu ya. Ini produk kami. Ini dari UMKM Karangtengah. Ini dia. Ya, ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini dia. Ini semuanya ada HKI-nya nih.
Jadi dalam satu produk itu bisa melekat beberapa HKI. Bisa melekat beberapa perlindungan hak kekayaan intelektual. Coba sekarang saya tanya, perlindungan hak kekayaan intelektual untuk paten tadi udah ya, mesinnya dan proses pembuatannya itu adalah paten. Resep dari membuat minuman ini masuk pada HKI yang mana? Rahasia dagang, Bu. Betul sekali. Kita juga udah daftar ya. Nah, kalau rahasia dagang itu jadi begini. Proses untuk mendaftarkan HKI sangat berbeda dengan proses untuk mendapatkan izin edar produk. Kalau izin edar produk itu bukan HKI, bukan ke dgip.go.id, tapi ke BPOM. Gitu. Nah, karena minuman ini daya tahan simpannya lebih dari 7 hari, maka kami memerlukan izin edar BPOM. Gitu. Nah, izin edar BPOM itu baru keluar kalau sudah ada uji klinis dasar dan uji klinis lanjutan untuk produk yang bahan bakunya tidak lazim, gitu ya. Nah, ini Bernuk ini bahan bakunya tidak lazim, gitu. Tidak lazim dalam arti jadi masyarakat Indonesia itu masih memandang buah Bernuk itu buah beracun. Pasti ada yang pernah dengar ya, buah beracun, bikin mabok, gitu. Nah, ini semua sudah terbantahkan sama sekali karena kami sudah berhasil mendapatkan sertifikat halal MUI. Walaupun belum dapat izin edar BPOM karena belum uji klinis lanjutan, tapi kita sudah bawa ini ke LPPOM, labnya POM UI, diuji di sana dan minuman Bernuk dinyatakan aman dikonsumsi. Kedua, halal, ya, tidak ada unsur-unsur yang memabukkan. Yang ketiga, baik. Nah, dapat kita sertifikat halal MUI selama 2 tahun, nanti diperpanjang. Gitu ya. Nah, saya sharing ini supaya begini, kalau mahasiswa ada yang memiliki produk, ya, memiliki produk yang unik belum pernah ada sebelumnya, gitu ya. Silakan sharing ke dosennya masing-masing, gitu. Karena dosen ini kan punya kewajiban untuk penelitian dan pengabdian, ya. Nah, ini adalah hasil penelitian dan pengabdian dari kita, dari kami, gitu ya. Penelitian dan pengabdian selanjutnya adalah kita mau pemberdayaan UKM. Jadi ada UKM juga di Kabupaten Tangerang, Banten, ya, Provinsi Banten, itu yang memproduksi mie biasa, tapi bahan bakunya dari biji nangka. Ini luar biasa. Gitu ya. Ada yang pernah makan mie dari biji nangka? Belum pernah? Nah, itu merupakan inovasi baru. Ya. Jadi kita nanti mau daftar paten lagi. Tadi kita share screen lanjutan ya. Yang sampai sini ada pertanyaan, silakan. Di kelas ini ada yang sudah pernah mendaftarkan paten, mendaftarkan HKI apa aja deh, hak cipta, paten, merek gitu. Ada yang sudah pernah? Ya, silakan Pak Komarudin. Ya. Tanya Bu, terkait produk tadi Bu yang bisa diterima diantaranya kan baik. Kriteria baik itu maksudnya kualitasnya dari produk itu baik karena higienis atau secara klinis higienis, atau baik dalam pemakaian pengaruh daripada pemakaian produk itu terhadap tubuh gitu yang diperkirakan tadi itu Bang. Pak Komarudin, coba mic-nya itu di apa ya? Agak dijauhin karena bergema. Oh, enggak itu. Udah jelas Bu? Coba dites. Ya, coba. Udah jelas Bu? Ya, pelan-pelan coba. Ya, terkait baik tadi Bu. Ya, baik itu kriterianya maksudnya baik dari bentuk produknya baik
Artinya mungkin dari dianggap higienis itu kan bisa berbagai baik gitu ya. Atau baik pengaruh terhadap tubuhnya itu tidak bermasalah atau ada pengaruh yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu yang sama. Oh iya, definisi baik ya dari sertifikat MUI. Ya yang baik tadi yang Definisi bisa diterima. Jadi baik itu ya baik yang dinilai itu adalah baik dalam proses produksinya gitu. Jadi tim dari LPPM UI berkunjung ke rumah produksi UKM itu untuk melihat apakah cara pengolahan, cara produksi pangan olahannya itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya lupa nomornya ya. Peraturan pemerintah Kementerian Perdagangan dan Industri nomor berapa gitu. Nanti saya cek lagi ya. Nah, itu dicek mulai dari rumah produksinya, seperti misalnya tidak boleh itu kalau kita sedang mengolah pangan olahan, mau itu tempe, mau itu berenuk ya, mau itu nugget gitu misalnya, tidak boleh berhadapan dengan toilet. Gitu. Kemudian harus terpisah antara ruang bahan baku, ruang produksi, dengan ruang pengemasan. Nah, itu semuanya dilihat oleh MUI. Jadi pada prinsipnya sistem kerja MUI itu sama seperti sistem kerja tim surveyor dari BPOM. Kan BPOM kan di setiap provinsi ada balai besarnya. Ya. Setiap kota kabupaten ada lokanya, loka BPOM. Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah itu MUI ini menjadi idola, gitu, menjadi idola karena dia tidak membutuhkan uji klinis dasar, uji klinis lanjutan, gitu, yang memakan biaya yang sangat besar, gitu ya. Contoh misalnya untuk berenuk ini membutuhkan uji klinis lanjutan, itu biayanya bisa sampai 8 sampai 12 juta, termasuk tergantung titik analisanya, gitu. Jadi Pak Komar, di tim itu saya ketua timnya gitu ya, orang hukum gitu. Nah, orang hukum ini kan kita nggak tahu teknologi pangan, gitu. Nah, karena kita nggak tahu teknologi pangan kan kita bukan terpaksa ya, saya senang gitu. Kita bekerja sama dengan dosen IPB misalnya. Jadi saya sudah ngerti tuh yang namanya mikroba, gitu ya, cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran fisika gitu. Nah, itu saya belajar juga gitu. Nah, jadi maksud saya gini, memang kita orang hukum, tapi kita jangan membatasi diri hanya membatasi diri mempelajari hanya hukum aja gitu. Kenapa? Karena sebentar saya stop dulu. Karena hukum ini dia meliputi semua bidang. Kita kembali lagi ke PIH ya, ke PIH. Ke definisi hukum itu sendiri. Sekarang coba, adakah bidang kehidupan manusia yang tidak ada aturan hukumnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Semua ada aturan undang-undangnya, apalagi tentang keamanan pangan. Makanya dosen IPB itu bilang sama saya ya, Pak Hisworo itu bilang, Bu Nizla, ini sudah saatnya dalam kurikulum Fakultas Hukum itu ada mata kuliah tentang legalitas pangan. Orang hukum harus tahu tuh, gitu ya. Cuma saya bilang gini, ya memang dibutuhkan Pak. Cuman dosen yang menguasai itu kan belum ada. Siapa gitu ya? Dia menguasai aturan hukum di bidang pangan, dia juga memahami tentang teknologi pangan. Gitu. Nah, itulah makanya kemudian muncullah Kampus Merdeka. Gitu ya, muncullah Kampus Merdeka yang digagas oleh Kemendikbud. Saya sekarang sudah memahami itu. Jadi dalam Kampus Merdeka, sebetulnya nggak cuma Kampus Merdeka, sebelum ada Kampus Merdeka kan mahasiswa itu di challenge, gitu ya, di challenge untuk berwirausaha. Gitu.
Jadi ketika ada mahasiswa fakultas hukum, dia memproduksi nugget misalnya, wirausahanya produksinya nugget. Dia kan harus tunduk pada aturan-aturan hukum mengenai pangan olahan. Gitu. Ketika dia membutuhkan ilmu mengenai teknologi membekukan nugget, gitu ya, kemudian membutuhkan ilmu tentang uji umur simpannya, membutuhkan pengetahuan tentang mikroba apa saja yang ada di dalam bahan baku nugget. Kan nugget kan dari daging kan ada mikrobanya. Cara mematikan mikroba gimana? Itu kan tidak dipelajari di Fakultas Hukum, gitu ya. Nah, maksud kampus Merdeka ini, si mahasiswa di Fakultas Hukum ini bisa belajar ke IPB, gitu. Karena kebutuhan dia di situ. Dia butuh ilmu itu. Nah, itu yang namanya kampus Merdeka, Merdeka belajar. Jadi nggak harus orang hukum itu harus dia membutuhkan teknologi pangan di Fakultas Hukum nggak ada mata kuliahnya, dia bisa ambil di IPB, gitu ya. Nah, ini sedang berlangsung nih semester ganjil. Mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik itu belajar di Fakultas Hukum. Belajar apa? Belajar HKI. Karena di Fakultas Teknik nggak ada pelajaran paten. Padahal mereka kan sering bikin mesin. Gitu kan? Nah, itu dia. Jadi nyambung ya, Bu ya? Ya, betul. Saya Dan nggak setuju. teknisnya harus kita tahu juga gitu tentang teknis yang kita ajukan, misalnya kayak sirkuit atau paten gitu kan. Nah, Bisa ya, benar. Kayak teknik itu kan dibagi beberapa prodi. Teknik informatika, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil gitu. Yang mereka masing-masing kan merupakan inovator dalam bidang yang berbeda. Gitu. Misalnya kalau desain tata letak sirkuit terpadu kan teknik informatika tuh biasanya, gitu ya, atau teknik elektro biasanya tuh. Nah, mereka cuma tahu bikinnya aja gitu. Tapi sangat awam bagaimana melindungi hasil karya mereka. Mereka butuh perlindungan hukum dan itu tidak ada mata kuliahnya di Fakultas Teknik. Maka kemudian Fakultas Teknik dengan Fakultas Hukum menjalin MOU, ini satu sama-sama universitas nih, dalam universitas yang sama gitu ya. Bagaimana kalau di UAI kan nggak ada Fakultas Teknologi Pangan, gitu kan? Ya, harus keluar dari UAI mahasiswanya belajar di kampus yang ada Fakultas Teknologi Pangan. Gitu. Jadi kita wawasannya luas gitu loh. Gitu ya. Nah, itu. Saya sih senang ya, setuju dengan kampus Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Yang pertama adalah mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar universitasnya. Paling tidak di luar fakultasnya. Gitu. Itu membuka wawasan yang sangat luas buat mahasiswa. Gitu ya. Nah, yang kedua, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa itu sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang kita butuhkan itu semangatnya beda, energinya beda. Pasti lebih berenergi kan, gitu kan? Karena dia butuh ilmu itu, gitu. Nah, itu dia. Kita share screen yang tadi ya, kan belum selesai nih. Yang ini ya. Refresh lagi. Nah, ini adalah HKI. Sangat penting, apalagi kalau kita mau kalau kita punya produk ya, punya produk ini sangat penting. Nanti di pertemuan ke-5 atau ke-6 ya sebelum UTS nanti akan saya bagikan materi mengenai legalitas atau startup bisnis aspek hukum dari startup bisnis untuk wirausaha, gitu ya. Kalau kita mulai wirausaha itu legalitas yang diperlukan apa aja gitu, ya. Nah ini dulu ya, nanti nggak selesai nih. HKI itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses menghasilkan produk
yang produk tersebut atau prosesnya itu berguna untuk manusia. Berguna untuk manusia ini kalau dalam bahasa saya itu laku dijual gitu. Karena manusia itu mau beli kalau berguna buat dia. Kalau nggak berguna buat dia, ngapain dia beli? Gitu kan? Kalau bahasanya undang-undang, kalau paten digunakan dalam bidang industri, itu bahasanya undang-undang. Kalau bahasa saya laku dijual, udah selesai, gitu kan? Berguna untuk manusia. Kalau nggak berguna, ngapain manusia beli, gitu kan? Nah, terus ini HKI itu buat apa? Ya buat penemunya, buat pencipta. Kalau itu hak cipta buat pencipta. Kalau paten kan penemu, kalau di undang-undang ya, inovator disebutnya. Jangan salah, orang hukum juga bisa jadi inovator ya, asal tepat bekerja sama dengan siapa. Saya membuat mesin pengolah minuman buah berenuk itu menggandeng dosen teknik mesin. Gitu. Dosen teknik mesinnya nggak ngerti sama sekali tentang paten, perlindungan hukumnya. Saya ngerti, tapi saya belajar juga bukan bikin mesin, saya lihat gitu ya, saya lihat cara bikin mesinnya itu di bengkelnya Fakultas Teknik Mesin gitu. Ya sedikit-sedikit tahulah gitu ya. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Menikmati secara ekonomis ya royalti apalagi. Gitu. Ya, ini bahasanya undang-undang nih. Menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kreativitas intelektual kita sebagai inovator, sebagai pencipta, sebagai penemu, ini kan dijual. Kalau bahasa undang-undang digunakan dalam bidang industri. Ya, artinya dijual. Nah, dari hasil penjualan itu kita kan dapat royalti. Pencipta, penemu, inovator itu dapat royalti. Jadi saya ketika mempresentasikan ini di kelas HKI, bukan yang sebelumnya ya, semester yang kemarin, itu mahasiswanya berpendapat bahwa untuk menjadi seorang inovator itu sulit, harus punya lab, harus punya bengkel, karena salah saya juga sih, karena saya contohnya itu mesin yang begitu gitu ya, rumit banget sih kalau mau bikin paten. Enggak, sebetulnya sangat sederhana. Peniti, saya harus nyari dulu ini gambarnya ya, kelamaan. Peniti ya, kan bisalah kita membayangkan peniti seperti apa. Peniti itu kan inovator, peniti itu temuan di bidang teknologi. Jadi kita mau jadi penemu itu nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Kita menemukan masalah dalam aktivitas kita sehari-hari, dan penyelesaian dari permasalahan itu menggunakan teknologi, sesederhana apapun teknologinya, itu kita udah jadi inovator, udah jadi penemu. Peniti loh. Peniti itu didaftarkan paten tuh. Tapi perlindungan hukumnya sudah habis ya, karena sudah lewat 20 tahun. Jadi sekarang peniti itu boleh Nah, coba saya tanya lagi. Kalau perlindungan paten sudah habis, maka apa yang terjadi terhadap produk itu? Mas Riko ada? Nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, hadir. Ya. Mas Riko kan udah ambil HKI 1 ya? Kan HKI 1 kan bahas paten ya? Betul. Ya, kan perlindungan hukum untuk paten biasa dengan paten sederhana beda. Saya nggak nanya berapa lama perlindungan hukumnya, enggak. Yang saya tanyakan itu adalah apabila perlindungan hukum paten itu sudah habis, kayak peneliti itu kan udah habis tuh perlindungan hukumnya. Maka kemudian apa yang terjadi dengan si peneliti ini? Saya lupa. Lupa ya? Ada yang ingat? Mas Riko boleh call a friend. Dia bisa. Ya, silakan
Mbak Sukma? Dia bisa jadi milik umum, Bu. Jadi bisa Ya, betul diproduksi sekali. dan dijual secara bebas. Ya, dapat diproduksi oleh siapapun. Dijual secara massal tanpa harus membayar royalti kepada inovator. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal obat ini kan masuknya paten biasa. Obat yang sudah habis jangka waktu perlindungan patennya berarti bisa diproduksi secara massal, besar-besaran. Cuma ada syaratnya. Yang punya wewenang untuk memproduksi besar-besaran itu adalah Kementerian Kesehatan di negara anggota WIPO. Jadi negaranya harus anggota WIPO dulu. Nah, ada yang masih ingat nggak WIPO itu apa? Mbak Evi? Mbak Evi ada? Nggak ada. Ya, Mas Riko silakan. World International Property Organization, Bu. Yes, World Intellectual Property Organization. Indonesia masuk ya, jadi peserta ya. Jadi anggota negara anggota WIPO itu semua hanya adalah negara anggota WTO. Dulu baru bisa jadi anggotanya WIPO. Kesepakatan negara-negara anggota WTO. Itu kan dipelajari di HKI 1 ya. Latar belakang sejarah timbulnya intellectual property rights. Gitu. Nah, jadi kalau produsen obat itu kan hampir 99% itu negara maju. Jarang, sangat jarang negara berkembang itu menjadi produsen obat gitu ya. Nah, ini negara maju ini memang dia ya pendapatan per kapitanya juga paling tinggi gitu ya. Kelengkapan lab juga lebih canggih dari kita, maka mudah bagi mereka untuk membuat obat gitu ya, membuat obat. Nah, namun tetap saja obat ini ada perlindungan patennya dan itu bisa habis gitu. Contohnya misalnya paracetamol. Paracetamol ini kan obat turun panas ya. Nah, ini sudah habis perlindungan hukumnya sehingga negara-negara berkembang yang juga anggota WIPO itu punya wewenang bebas untuk memproduksi paracetamol secara besar-besaran untuk didistribusikan kepada rakyatnya. Nah, makanya kan murah kan karena diproduksi besar-besaran, nggak bayar royalti, jadi murah gitu. Nah, itu satu strip paracetamol itu kan cuma 2.500 gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaannya dengan paracetamol yang harganya 30.000. Yang satu 2.500, yang satu 30.000. Yang 30.000 ini, loh katanya obatnya sudah habis masa perlindungan patennya, kok masih mahal. Tapi ingat, yang 30.000 ini ada tambahan rasa jeruk, rasa anggur, gitu ya. Nah, itu kan paten juga, merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya. Paten juga. Gitu. Jadi kalau kata mahasiswa gini, Bu Nisa, berarti kalau kita beli obat turun panas rasa jeruk, sebetulnya yang kita bayar 28.500 itu adalah rasa jeruknya ya? Iya. Gitu kan? Yang 2.500 kan paracetamolnya. Gitu. Ya, cuman nah, ada yang masih ingat nggak yang paracetamol ini kita sebut sebagai apa? Obat yang sudah habis jangka waktu perlindungan patennya adalah disebut apa? Yang biasanya orang Indonesia gengsi kalau mau nebus. Generik, Bu. Ya, betul. Siapa tadi? Mbak Sukma ya? Iya, Bu. Ya, Mbak Sukma gengsi nggak kalau nebus obat generik? Enggak lah, Bu, lah kan kantongnya juga generik. Ya, makanya
Saya kalau di depan mahasiswa itu kan malu Bu kalau ada teman nengokin, lihat ya kita minum paracetamol gitu kan. Ya memang orang Indonesia ini gede banget gengsinya ya, gitu kan. Jadi kita terbiasa membeli sesuatu itu bukan berdasarkan fungsi, tapi berdasarkan gengsi gitu ya. Lebih bergengsi Ya kalau kalau dilihat zaman COVID kemarin, baru kemarin itu juga kan kalau di apotek Bu, orang nebus obat, saya mau obat ini yang paten, yang paten. saya nggak mau Ya, generik, obat paten ya. gitu. Bahasanya gitu Bu. Karena sudah tertanam di pola pikir orang Indonesia kalau paten itu obat yang lebih canggih dari obat generik gitu ya. Padahal sebetulnya fungsinya tuh sama, hanya saja yang satu sudah habis perlindungan patennya, satu lagi belum habis perlindungan patennya gitu ya. Nah, Halo Bu. ya Pak Omar. Terkait ini ada ya pernah saya pengalaman juga gitu ya. Ya. Obat yang generik itu ternyata dengan obat yang mahal sama untuk fungsinya, tapi Betul. juga artinya gini Bu, yang mahal itu memang lebih cepat gitu menghilangkan rasa sakitnya. Kalau generik agak lebih lama gitu. Nah, ini ada beberapa saya pernah gitu Bu memang. Dan ya. Ya Pak, ini termasuk sugesti ya, termasuk sugesti karena sebetulnya yang terkandung dalam paracetamol itu sama kandungannya dengan yang ada di Panadol gitu. Panadol ini kan obat paten yang ada rasa jeruknya, apel gitu ya. Nah, ini kandungannya sama. Coba Bapak baca kandungan zat apanya sih namanya sih? Zat kimianya lah gitu ya. Itu sama persis kandungannya itu. Cuma ada perisanya. Tambahannya adalah perisa. Itu sugesti. Sama kalau kita apa ya, sugesti, wah saya kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Saya kalau nggak obat paten nggak sembuh. Gitu. Nah ini sebetulnya agama Islam juga sudah mengajarkan ini ya. Dan agama Islam itu kan sangat lembut, sangat lembut. Aku berdasarkan prasangka hambaku, gitu. Itu Allah membahasakan dirinya, gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya bisa kita terapkan juga, gitu ya. Kesehatanku berdasarkan prasangkaku. Aku sembuh itu berdasarkan prasangkaku. Kalau saya minum obat generik, saya berprasangka saya akan sembuh, saya akan sembuh. Gitu. Nah itu jadi sugesti sih sebetulnya ya. Gitu. Nah kita lanjut lagi ya, nanti nggak selesai di sebentar, share screen. Baik, objek HKI itu apa? Objeknya itu karya. Karya itu bisa macam-macam ya. Kalau hak cipta itu kan karya lukis, karya seni. Nah, coba kalau hak cipta itu objek HKI-nya apa aja? Saya udah ngasih bentar ya. Karya seni. Ada dua lagi apa tuh? Kalau hak cipta apa aja? Jam bebas Karya boleh? seni, karya sastra. Satu lagi? Karya seni, karya sastra, dan lupa. Ilmu pengetahuan. Karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini dia. HKI itu apa aja? Hak kekayaan intelektual itu meliputi perlindungan hukum terhadap apa saja. Yang pertama adalah hak cipta. Copyright. Ya, hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan industri. Industrial property rights. Nah, industrial property rights ini ada 6. Patent, industrial design, trademark, trade secret, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman, dan terakhir rekayasa genetika.
Ini semua udah ada undang-undangnya, termasuk undang-undang rekayasa genetika. Nah, ya. Kita nanti belajarnya yang mulai dari desain industri. Kalau yang HKI 1 kan hak cipta, paten, merek, gitu ya. Hak cipta, paten, merek. HKI 2 desain industri, rahasia dagang, DTLST, varietas tanaman, rekayasa genetika nggak masuk ya dalam pembahasan ya? Nanti di semester depan kayaknya Bu, tapi mata kuliah pilihan. Oh iya, ya nggak apa-apa, nanti kita sedikit bahas ya tentang rekayasa genetika. Nanti kan dapat juga mata kuliahnya di semester depan. Kemudian bagaimana sistem HKI? HKI ini adalah hak privat, private rights. Private rights ini masuk hukum perdata berarti ya, hukum privat. Artinya apa? Tidak ada paksaan bagi pencipta, penemu, pendesain, inovator itu mau daftar karya intelektualnya atau tidak. Kalau dia nggak mau daftar ya sudah, gitu kan? Kalau dia tidak daftar berarti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kalau ya bayar, gitu ya. Resikonya apa ya? Bayar, gitu. Nggak mau bayar berarti tidak mendaftarkan karya intelektualnya. Kalau nggak didaftarkan berarti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketika nanti ada pihak lain meniru karyanya, setelah meniru kemudian dia memperjualbelikan karya tersebut, dapat uang dari sana, ya pencipta, pendesain, penemunya nggak bisa mengajukan gugatan ganti rugi. Karena dia tidak punya alat bukti bahwa dialah sesungguhnya inovatornya, bahwa dialah penciptanya. Mau gimana, mau mengklaim itu punya saya, lukisan itu punya saya, itu reproduksi yang dibuat oleh si Ani, gitu kan? Ani itu niru lukisan saya. Sebenarnya saya duluan yang melukis. Loh, alat buktinya mana kalau Anda duluan yang melukis? Mana sertifikat hak ciptanya? Nggak ada. Gimana? Ya, silakan. Bu, saya mau gimana, Bu? Ya. Kan saya ada satu contoh nih kasus kan. Jadi waktu itu saya emang diminta buat daftarin tentang desain sirkuit terpadu tuh. Tapi jadi waktu itu dia tuh perusahaan mobil, dia untuk desain interior mobil. Nah ternyata si desain interior mobilnya ini dia kan ada berapa kayak kontrol panel gitu, itu dibocorin sama si karyawannya ke perusahaan lain, ke kompetitor. Tapi statusnya si dia punya desain itu belum didaftarkan ke HKI. Nah sebenarnya itu kalau bisa nggak sih Bu? Waktu itu kan saya diminta buat bikin. Sebenarnya kalau itu kita bisa nggak sih gugat si karyawan itu? Bisa, asal pembuktiannya ada gitu. Tapi jadi kan misalnya, itu belum didaftar Bu di HKI. Ya, khusus untuk DTLST itu beda, aturannya beda. Karena nanti ada hal-hal tertentu yang sebenarnya ini nggak berlaku kaku ya. Misalnya, pokoknya kalau nggak didaftarkan nggak dapat perlindungan hukum, gitu kan? Nah, itu benar, nggak salah. Memang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tapi untuk pembuktiannya itu kita masih bisa kita ajukan. Namanya aja, jadi gini loh, kita kan orang hukum, gitu ya. Orang hukum ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mustahil misalnya, wah aturan hukumnya. Contoh gini deh, analoginya gini. Mbak, ini semuanya kan pernah dapat mata kuliah hukum jaminan ya? Hukum jaminan. Iya, Bu. Nah, di hukum jaminan itu kan salah satu pembahasan dalam silabus hukum jaminan itu kan kita belajar tentang fidusia, gitu kan? Fidusia, hak tanggungan, hipotek, gadai. Masih ingat? Oke, kalau yang lain lupa paling enggak gadai. Karena gadai itu tiap 100 meter kayaknya ada deh di jalanan, ya. Nah, mungkin mahasiswa tidak pernah menjadi debitur perum pegadaian, misalnya.
Ya, walaupun tidak pernah kan bisa baca ya, bisa membaca pengalaman orang lain, dengar pengalaman orang lain. Kalau saya waktu masih kuliah di Jogja itu setiap tahun pasti ke Perum Pegadaian nitipin motor karena mau pulang kampung kan. Gitu. Kalau di Perum Pegadaian kan aman ya, ada biaya pemeliharaannya. Gitu. Nah, coba lihat di belakangnya SBK. SBK itu surat bukti kredit di Perum Pegadaian. Di situ kan tertera kehilangan, kerusakan barang gadai sebagai akibat dari bencana alam, kerusuhan, itu bencana alam macam-macam, gempa bumi, banjir, dan lain-lain, kerusuhan, tidak menjadi tanggung jawab penerima gadai. Berarti Perum Pegadaian kan angkat tangan. Gitu. Beberapa tahun yang lalu kan Jakarta banjir, gitu kan, banjir, sehingga gudang Perum Pegadaian di Jakarta itu kan kerendam. Banyak banget motor-motor yang rusak kan, kendaraan-kendaraan yang ditaruh di bagasi apa namanya di gudang di apa tempat-tempat kan kalau kita menggadaikan motor kan motornya nggak kita bawa balik gitu loh maksudnya ya di gudangnya Perum Pegadaian itu banyak yang rusak. Apakah kemudian kita pasrah begitu aja gitu? Waduh, udah deh nyerah aja orang di SBK-nya udah tercantum begitu, udah deh ya udah gitu. Jangan. Kita cari dasar hukum yang lain gitu. Bukankah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita kan nasabah Perum Pegadaian kan konsumen, gitu kan? Konsumen kita nih, maka kita dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya stop dulu ya. Sudah sangat tegas di situ bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam perjanjian dengan konsumen. Lah kita konsumen pegadaian. Klausula baku adalah klausula yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Gitu ya. Klausula eksonerasi itu apa? Klausula eksonerasi adalah klausula di mana pelaku usaha mengalihkan resiko kepada konsumen. Ini nggak boleh dilarang di undang-undang. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah SBK surat bukti kredit yang ada di belakang surat Perum Pegadaian itu bisa digugat? Bisa. Itu klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Dan itu dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gitu, ya. Jadi jangan cepat nyerah gitu kalau menghadapi sesuatu yang sesuatunya itu merugikan kita gitu loh. Gitu ya. Ya, Bu. Kalau kita bikin perjanjian nih, kemudian kita lupa nggak memasukkan hal tersebut di dalam perjanjian itu, gitu. Ternyata hal tersebut dilakukan oleh pihak yang lain sehingga itu menimbulkan kerugian bagi kita. Bisa nggak Bu Niza? Bisa kita gugat. Kalau uang prestasi itu kan cedera janji. Apa yang sudah diperjanjikan dilanggar, gitu. Tapi kalau nggak ada di perjanjian, tapi perbuatannya itu merugikan kita, kan masuknya PMH, perbuatan melawan hukum. Gitu ya? Oh gitu. Biarpun maksudnya waktu di perjanjian karyawan itu nggak ada, waktu itu mungkin si HR-nya lupa mencantumkan tentang nggak boleh untuk ya NDA gitulah, kerahasiaan tentang perjanjian kerahasiaan. Ternyata tuh dilakukan. Kita bisa melakukan. Bisa. Apapun itu kita perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi orang lain bisa digugat. Itu aja prinsipnya. Oke, Bu. PMH, perbuatan melawan hukum. Kalau nggak ada di perjanjian. Tapi kalau ada di perjanjian, dia langgar, itu kan prestasi. Gitu ya. Jadi, jangan cepat nyerah. Kita cari celah hukumnya. Prinsipnya gini. Undang-undang, KUH Perdata, KUHP, pokoknya semua undang-undang itu buatan manusia. Saya selalu bilang sama mahasiswa, buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Makanya tiap undang-undang pasti ada celah hukumnya.
Sekarang tinggal kita ulet nggak nyari celah hukumnya? Kita rajin nggak nyari celah hukumnya? Teliti nggak kita? Gitu, ya. Maka apa namanya ya? Bukan tidak membutuhkan kejeniusan gitu ya. Jadi membutuhkan ketelitian untuk mencari celah hukum dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh manusia ini. Pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu aturan Al-Quran itu baru sempurna gitu ya, nggak ada celahnya gitu. Kalau buatan manusia, sepanjang itu yang buat manusia pasti ada kekurangannya. Kita cari itu, gitu ya. Jangan cepat nyerah. Gimana nanti kalau jadi lawyer? Ya waduh, maaf nih, ini nggak ada celah hukumnya. Wah, jangan ya. Yakinkan gitu. Kami akan cari ini celah hukumnya. Setiap undang-undang itu buatan manusia, Pak. Buatan manusia itu pasti ada celah hukumnya. Gitu ya. Baik, masih tersisa 1 menit. Ada pertanyaan, kita sampai jam berapa sih? Lupa saya. Sampai jam, saya lihat dulu ya. Jadwal. Nggak ada jadwal. Ini jam 8 ada ngajar lagi soalnya. 20 kali Bu. 20 ya? Ya. Ya benar ya? 20 ya. 20. Oke. Jadi baik, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa deh, saya masuk telat yang kelas yang itu deh. Halo Bu, saya tanya terkait yang tadi Bu, mengulang itu ya, yang Ya. ada paten biasa dengan paten yang sempurna itu. Terus tadi kan persoalan contohnya yang di payung dengan payung satu itu tanpa pemegang. Nah sekarang kalau pengembangan dengan adanya mantel itu bisa termasuk paten biasa atau masuk yang sederhana jadinya Bu? Itu sudah lain gitu. Tapi mungkin gambarannya kan dia mencari sesuatu yang inspirasi dari baru gitu ya. Gitu. Ya. Ya, yang berbeda yang baru. Ya, kalau mantel kan sudah terlindungi semua tanpa megang juga bisa untuk sekarang itu. Ya. Itu sama dengan begini Pak, penemu kursi. Jadi kursi itu ditemukan pertama kali, nanti bisa googling aja ya, penemunya siapa gitu ya, dari negara mana gitu. Awalnya begini, jadi manusia itu tidak semuanya memiliki urat dan kaki yang sempurna untuk bisa tahan lama-lama duduk bersila di lantai. Gitu. Terutama untuk umur-umur tertentu. Itu kalau umurnya udah 40. Semurat Bu, semurat. Ya, misalnya itu udah penelitian medis loh. Kalau umur tertentu di atas 45 itu kalau udah duduk di bawah itu memang tergantung gaya hidup ya, tergantung makanan, tergantung gaya hidup. Tapi secara keseluruhan dari penelitian itu kalau umur 45 itu kalau duduknya di bawah itu aliran darahnya gimana sehingga dia bisa kesemutan gitu ya. Berdiri langsung pusing gitu kan. Nah itu berangkat dari permasalahan manusia seperti ini, kemudian ada seseorang, lupa saya dari negara mana, dia menciptakan kursi supaya orang-orang yang dengan kesehatannya terganggu karena duduk di lantai itu bisa duduk di kursi, jangan duduk di lantai kan gitu. Nah terpecahkan kan masalahnya dengan kursi gitu, tapi kemudian muncul masalah baru. Loh, kalau pakai kursi nggak bisa sambil nulis. Kalau di lantai kan kita duduk bisa sambil nulis tuh di lantai. Tapi kalau duduk di kursi, kemudian mau nulisnya gimana gitu ya. Nah, akhirnya ada penemu yang lain menambahkan sebentuk papan itu yang menempel di kursi sehingga kita bisa nulis. Nah, itu yang ada di kelas-kelas. Di UAI kan pakai kursi begitu, ada kursinya, ada papannya buat nulis kan. Apakah masalahnya selesai? Belum.
Masalah belum selesai. Masalahnya adalah kursi seperti ini nggak bisa dibawa keluar. Kalau hujan gimana? Basah dong, gitu kan? Nggak bisa dibawa outdoor, gitu. Harus di dalam ruangan kursinya. Padahal kan aktivitas nggak selalu harus di dalam ruangan. Kadang kita butuh aktivitas di luar, membutuhkan kursi. Akhirnya apa? Dipecahkan masalahnya, ada kursi yang ada kanopinya, gitu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Komarudin, kalau ada penambahan penyempurnaan dari proses teknologi yang sebelumnya itu masuknya paten sederhana. Tapi harus nggak sih Bu, misalnya kan si penemu yang waktu ada dia pakein papan, terus kedua penemu dari papan itu misalnya masa berlaku patennya belum habis, terus dia mau dia berinovasi buat dari papan itu sama dia ditambahkan kanopi. Nah si yang menambahkan kanopi itu karena si yang pertama itu belum habis masa patennya harus bayar royalti ke yang kedua itu. Enggak. Dia kan bukan memperbanyak produk dari penemu pertama. Bukan memperbanyak loh. Yang membayar royalti itu kalau kita memperbanyak. Gitu ya, kalau kita memperbanyak. Contohnya Mbak Sukma nih, Mbak Sukma penemu kursi. Gitu ya. Mbak Sukma kursinya saya perbanyak ya, mau saya jual. Itu kan berguna dalam bidang industri. Gitu. Artinya pasti laku dijual kalau kursi. Gitu kan. Nah, yang saya bayar royaltinya itu adalah perbanyakan dari kursi itu. Gitu. Bukan proses pengembangannya. Kalau proses penyempurnaannya, proses pengembangan dari teknologi sebelumnya, kita nggak perlu bayar apa-apa sama penemu yang pertama. Karena sertifikatnya juga beda gitu. Sertifikat patennya beda. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kursi itu, berarti dalam satu kursi bisa ada 3 penemu kan? Yang pertama penemu kursi, yang kedua penemu papan yang nempel di kursi. Itu satu kesatuan karena kalau tanpa kursi papannya juga nggak bisa dipakai kan gitu. Yang penemu ketiga kanopi, makanya dia disebutnya paten sederhana karena dia melekat pada paten sebelumnya. Tanpa paten sebelumnya dia nggak bisa menemukan itu gitu. Makanya dia patennya sederhana. Nah, maka dalam satu produk itu bisa ada 3 inovator. Bisa ada 3 sertifikat paten. Nah, kalau misalnya nih, Mas Riko, saya mau memproduksi, mau memperbanyak itu. Kursi yang ada mejanya, kursi yang ada kanopinya. Ya, Mas Riko membayar royaltinya masing-masing. Gitu sampai perlindungan hukumnya habis. Tapi tentu saja berbeda ya, berbeda membayar royalti paten biasa dengan paten sederhana. Karena paten biasa itu memang pembuatannya atau penemuannya itu lebih rumit, gitu. Maka sudah pantas ya perlindungan hukumnya aja lebih panjang, gitu kan? Lebih panjang, lebih lama 20 tahun. Jadi memang lebih mahal memang royaltinya kalau paten biasa, gitu ya. Nah, tadi mana share screen saya tuh? Nah, ini ya. Apa nih maksudnya? You cannot move a video while people are paid. Oke aja lah. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi didaftarkan mendapatkan perlindungan hukum, tidak didaftarkan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tapi masih bisa diupayakan. Asalkan alat-alat buktinya masih ada. Gitu. Ya, alat-alat buktinya masih ada. Maka untuk sengketa di dalam hal sengketa hak kekayaan intelektual itu bukan di pengadilan negeri tapi di pengadilan niaga. Makanya kenapa HKI itu masuk pada silabusnya hukum dagang. Penyelesaian sengketanya di pengadilan niaga. Ya sama aja sih, niaga ya artinya dagang juga gitu ya. Nah, itu di pengadilan yang khusus hukum dagang gitu ya. Oke, ini sudah slide terakhir. Sekarang kita ke tanya jawab aja. Atau saya stop share dulu. Ya, silakan
Kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi, bisa ditanyakan. Nah, ini saya mau share ini ya. Bentar. Ini nanti. Oh ya, jangan lupa bikin grup ya, bikin grup. Grupnya dinamakan kode kelas ya, kelas apa HE 18X misalnya HKI 2 gitu ya, dibikin grup supaya saya bisa share ya, bisa share macam-macam ya, contoh kasus, publikasi, tulisan-tulisan gitu ya. Ini saya mau share ini. Nah, ini pertama kali saya masuk koran. Ya, pertama kali penelitian dan pengabdian saya masuk koran. Nah, ini dia. Dapat hibah BRIN UMT teliti pengembangan olahan buah bernuk. Jadi saya selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Gitu ya. Nah, ini hasil penelitiannya dan pengabdian kami gitu. Ya, mudah-mudahan apa ya, minuman olah gitu, produk unggulan. Karena kalau sudah dicanangkan menjadi produk unggulan daerah itu bisa difasilitasi untuk ekspor gitu ya. Nah, kalau udah ekspor kan berarti UMKM-nya itu kesejahteraannya meningkat. Gitu. Nah, itu yang diharapkan oleh kementerian bahwa dosen-dosen itu melakukan pengabdian pada masyarakat, gitu ya. Nah, kita mengabdi di masyarakat bentuknya seperti itu. Dan ini juga kalau tidak dibantu mahasiswa nggak sanggup kita, gitu ya. Mahasiswa sangat membantu kami melakukan penelitian di pengabdian. Sebetulnya ada materi yang lain ya, materi yang lain. Gimana tadi saya simpan? Ini rahasia dagang minggu depan ya. Bentar. Silakan sambil menunggu saya mencari materi pengantar apa namanya, tinjauan singkat tentang HKI. Itu tadi sudah selesai, tapi sebetulnya masih banyak yang mau dibahas ya. Kita mau meninjau dulu yang HKI 1. Apa udah capek? Bu, sebentar Bu, halo Bu. Ya, silakan. Saya sambil ini ya. Ya. Gampangnya untuk kita menjadi patokan pattern sederhana itu dari polanya Bu, bukan dari materialnya gitu ya Bu ya. Ada materialnya pakai apapun, dari plastik, dari berbeda, tapi polanya sama, itu masuk sederhana gitu Bu. Ya, jadi pattern sederhana itu produk kita itu, penemuan kita tersebut dalam bentuk produk itu merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya. Artinya ya ada pengembangannya, bukan dari material, enggak ya, tidak masalah. Bukan. Materialnya juga Pak, kan kalau yang kursi tadi kan kursinya belum ada papannya yang bisa buat nulis gitu. Ya itu material yang baru gitu. Materialnya papan sih udah bukan penemuan baru ya. Papan itu kan bahan baku yang disediakan oleh alam kan gitu, gitu ya. Tapi bahan baku yang disediakan oleh alam kalau nggak kita proses jadi papan kan nggak bisa dipakai juga. Nah itu kan ada papan. Halo Bu, terus kan ada bisa diganti dengan plastik gitu maksudnya. Ada pengembangan tapi materialnya dengan plastik. Tapi kan dari polanya kan awalnya dari inspirasi sebelumnya gitu, pola itu. Jadi
material tidak mempengaruhi gitu ya Bu, berarti kalau itu. Yang penting polanya gitu sama gitu dari inspirasi sebelumnya gitu. Ya, kalau materialnya boleh dicoba sih, boleh dicoba. Kalau dari negara lain sudah ada yang mendaftarkan paten dengan material plastik, gitu ya. Jadi yang satu daftarinnya pakai material kayu buat papannya, yang satu lagi dari plastik, gitu ya. Itu kemungkinannya bisa dikabulkan karena bahan baku yang digunakan untuk penyempurnaan teknologi sebelumnya itu berbeda, gitu ya. Kemungkinannya bisa dikabulkan. Dikabulkan jadi paten biasa gitu maksudnya Bu? Ya, karena kan pasti ada keunggulannya, keunggulan dari kayu, keunggulan dari plastik. Keunggulan seperti itu kan kita gambarkan di formulir pendaftaran paten. Gitu. Kenapa kok milihnya plastik, misalnya gitu kan? Kenapa milihnya kayu ya? Kita gambarkan di situ sebagai inovator kan kita tahu kelebihannya apa gitu ya. Kelebihannya aja yang ditulis ya, kekurangannya jangan, nanti memang sih disuruh tulis juga kekurangan materialnya, ketidaksempurnaan material tersebut kalau ini, tapi nggak ngisi, ngapain gitu kan. Nah, Nanti lama Pak terbitnya Pak. Iya. Udah gitu jangan sampai kita mengemukakan kekurangan dari inovasi kita gitu ya. Biarin aja pokoknya sertifikat patennya terbit dulu kan gitu. Setelah terbit kan kita bisa perbanyak. Kalau kita nggak sanggup perbanyak, kita bisa kerjasama dengan industri gitu kan. Nah ketika nanti ternyata inovasi kita itu ada kekurangannya, ya kita perbaiki aja gitu. Jangan di awal udah mengakui kekurangan gitu kan. Nah jadi ada strateginya gitu ya. Yang penting karena lama, sertifikat paten itu bisa 5-6 tahun baru terbit gitu. Apalagi paten biasa, kalau paten sederhana itu 2 tahun udah bisa terbit, itu aja lama. Ini paten biasa gitu kan. Yang saya heran merek tuh kok bisa 6 bulan, saya juga heran tuh. Padahal kan kalau mengecek apakah merek tersebut sudah digunakan oleh pemilik merek di negara lain kan seharusnya cepat ya, gitu kan, sudah ngeling gitu kemana-mana. Cuma nggak tahu juga lah apa kendala yang dihadapi oleh DJKI gitu ya, sampai bisa 6 bulan gitu nggak terbit-terbit. Gitu. Aduh ini kemana ya, apa namanya, dari tadi nyari-nyari nggak ada. Adanya desain industri. Silakan ada lagi yang mau sharing. Kita sharing aja ya. Nggak usah kaku-kaku kuliah sama Bu Rizla mah. Santai. Serius tapi santai. Semester 5 sudah punya gambaran nanti mau nulis skripsinya tentang apa? Masih dipikir terus nih Bu. Masih belum punya bayangan. Padahal banyak banget permasalahan hukum di Indonesia, nggak habis-habis. Nantilah saya cari lagi ya, ini kok kayaknya nggak ada nih. Ya, kita sharing-sharing ini aja deh ya. Kalau ada lagi nggak pertanyaan tentang ini, HKI? Kalau nggak ada, ayo kita sharing. Mau nulis skripsi tentang apa? Masih ada waktu nih, 3 menit. Saya belum ada ide, Bu. Belum ada ide? Padahal banyak banget permasalahan hukum di Indonesia. Coba nih, contohnya. Coba Ibu kasih bocoran. Contoh ya. Yang nggak usah jauh-jauh kalau bikin skripsi, permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita aja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, kan sekarang lagi
kita prihatin dengan tingkah laku beberapa konsumen GoFood yang seenaknya meng-cancel order, padahal driver GoFood-nya udah beli, ditalangin uang sendiri, ternyata di-cancel, gitu ya. Nah, apakah Indonesia sudah punya aturan hukumnya? Ini kan merugikan kan? Tadi kan kita sudah bahas, perbuatan apapun yang menimbulkan kerugian bagi orang lain itu bisa digugat, kan gitu. Nah, permasalahannya sekarang dasar hukum untuk menggugatnya apa? Indonesia kan belum punya. Apakah kita menyerah kalau dasar hukumnya nggak ada? Tidak boleh menyerah. Cari dasar hukum yang lain yang bisa digunakan untuk menggugat ganti rugi konsumen yang tuna empati seperti ini, gitu ya. Nah, ini sangat miris ya kita meng-cancel makanan itu hanya untuk konten, gitu ya, supaya kontennya banyak yang lihat, viewersnya banyak, dia sampai tega merugikan orang lain, gitu ya. Nah, itu kan sebagai orang hukum kan kita pasti ini ya, prihatin kemudian ingin berbuat sesuatu, gitu ya. Nah, itu apakah bisa itu driver GoFood-nya menggugat? Bisa, jawabannya pasti bisa karena dia dirugikan oleh konsumen. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah dasar hukum apa yang bisa dia gunakan untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya. Gitu ya. Banyak sekali sebetulnya permasalahan hukum di Indonesia. Yang satu lagi misalnya tentang, ada yang pernah baca itu ada 13 juta akun pelanggan Tokopedia bocor, diperjualbelikan di black market. 19 harganya berapa ya? Berapa dolar gitu ya? Satu data pribadi. Jadi mulai password, username, password, tanggal lahir, alamat pelanggan Tokopedia bocor semua. 13 juta. Kemudian 2 minggu kemudian bocor juga di Bukalapak. Data-data pelanggan Bukalapak itu bocor. Diretas oleh hacker. Gitu. Apakah Indonesia sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi? Belum. Masih berbentuk rancangan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Bisa nggak kita gugat tuh ke Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, karena data kita udah disalahgunakan oleh pihak lain. Diretas oleh hacker, hackernya memperjualbelikan data-data pribadi kita itu ke black market. Silakan ini dilelang. Gitu. Kita bisa berbuat apa? Nggak ada. Karena di Undang-Undang ITE itu marketplace yang data-data pribadi pelanggannya itu bocor, itu hanya dituntut untuk mengumumkannya di media massa. Cuma itu doang. Itu bisa jadi bahan skripsi juga. Gitu. Jadi kalau bahan skripsi itu kita menemukan permasalahan hukum di masyarakat, undang-undang yang belum ada, bisa tuh kita jadikan analisa. Atau misalnya undang-undang yang sudah ada, tapi pelaksanaannya jauh dari undang-undang, itu bisa kita kaji juga. Gitu ya. Nah, nanti sejalan dengan perkuliahan akan banyak sekali mahasiswa mendapatkan ide untuk menulis skripsi. Ya. Baik, sudah jam 20.22. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan ini dan bertahan dengan semangat sampai detik terakhir. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya akhiri dengan mengucapkan nasrul minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di minggu depan pada hari dan jam yang sama ya, insya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Ya, saya end meeting for all.